Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Chelsea Nikita Esa Sorongan dengan NIM 2314201069, kelas A2 Keperawatan semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika keperawatan untuk pemenuhan proyek UTS, dan sebagai dosen pengampu Nurse Engrin Nindi Eskap MKes. Kita masuk dalam pemateri. Etika keperawatan adalah etika atau dari bahasa Yunani kuno adalah etikos, berarti timbul dari kebiasaan, adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan bertanggung jawab. Praktek keperawatan sebagai suatu pelayanan profesi diberikan berdasarkan ilmu pengetahuan, menggunakan metodologi keperawatan, dan dilandasi kode etika keperawatan. Kode etika keperawatan ini mengatur hubungan antara perawat dan pasien, perawat terhadap petugas, perawat terhadap sesama anggota tim, perawat terhadap profesi, dan perawat terhadap pemerintah, bangsa, dan tanah air. Pada hakikatnya, keperawatan sebagai profesi senantiasa mengabdi kepada pelayanan bersifat humanistik, menggunakan pendekatan secara holistik, dilaksanakan berdasarkan pada ilmu kiat keperawatan, serta menggunakan kode etika sebagai tuntunan utama melaksanakan pelayanan atau asuhan keperawatan. Tujuan di sini ada 4 poin. Yang pertama, untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan. Yang kedua, agar dapat mengetahui dan memahami konsep dari etika keperawatan. Yang ketiga, agar dapat mengaplikasikan etika keperawatan dalam melakukan tindakan keperawatan. Yang keempat, agar bersikap profesional dalam melayani pasien. Kita masuk dalam pembahasan. Definisi etika keperawatan ini berasal dari Yunani atau dari kata ethos yang berhubungan dengan pertimbangan, pembuatan keputusan, benar atau tindaknya suatu perbuatan karena tidak ada undang-undang atau peraturan yang menegaskan hal yang harus dilakukan. Etika sebagai profesi digariskan dalam kode etika yang bersumber dari martabat dan hak manusia atau yang memiliki sikap menerima dan kepercayaan dari profesi. Profesi menyusun kode etika berdasarkan penghormatan atas nilai dan situasi individu yang dilayani. Kode etika menerapkan konsep etis karena profesi bertanggung jawab pada manusia dan menghargai kepercayaan serta nilai individu. Kata seperti etika, hak asasi, tanggung jawab mudah definisikan, tetapi kadang-kadang tidak jelas letak istilah tersebut diterapkan dalam suatu situasi. Tujuan etika keperawatan secara umum adalah tujuan menciptakan dan mempertahankan kepercayaan klien kepada perawat, kepercayaan di antara sesama perawat, dan kepercayaan masyarakat kepada profesi keperawatan. Sesuai dengan tujuan di atas, perawat ditantang untuk mengembangkan etika profesi secara terus-menerus agar dapat menampung keinginan dan masalah baru dan mampu menurunkan etika profesi keperawatan kepada perawat generasi muda secara terus-menerus, juga meletakkan landasan filsafat keperawatan agar setiap perawat tetap menyenangi profesinya. Unsur etika keperawatan ini ada 3 poin. Yang pertama, biotik. Biotik ini merupakan studi filosofi yang mempelajari tentang kontroversi dalam etika, menyangkut masalah biologi dan pengobatan. Lebih lanjut, biotik difokuskan pada pertanyaan etika yang muncul tentang hubungan antara ilmu kehidupan, bioteknologi, pengobatan, politik, dan hukum, dan teologi. Yang kedua, etika klinik. Etika klinik ini merupakan bagian dari biotik yang lebih memperhatikan pada masalah etika selama pemberian pelayanan pada klien. Yang ketiga, etika keperawatan. Bagian dari biotik yang merupakan studi formal tentang isu etik dan dikembangkan dalam
tindakan secara dianalisis untuk mendapatkan keputusan etika. Kita masuk dalam teori etika perawatan. Yang pertama, deontologi, yang berasal dari bahasa Yunani deon, berarti tugas, berprinsip pada aksi atau tindakan. Menurut Kant, benar atau salah bukan ditentukan oleh hasil akhir atau konsekuensi dari suatu tindakan, tetapi oleh nilai moralnya. Dalam konteks ini, perhatian difokuskan pada tindakan melakukan tanggung jawab moral yang dapat memberikan penentu apakah tindakan tersebut secara moral benar atau salah. Contoh penerapan deontologi adalah seorang perawat yang yakni bahwa klien harus diberitahu tentang yang sebenarnya terjadi, walaupun kenyataannya tersebut sangat menyakitkan. Yang kedua, seorang perawat menolak membantu pelaksanaan abortus karena keyakinan agamanya yang melarang tindakan membunuh. Prinsip-prinsip etika keperawatan ini ada 9 prinsip. Yang pertama, otonomi. Yang kedua, berbuat baik. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat, tidak merugikan. Yang kelima, kejujuran. Yang keenam, menepati janji. Yang ketujuh, kerahasiaan. Yang kedelapan, akuntabilitas. Kesimpulan dari etika keperawatan ini sebagai filsafat yang mengarahkan tanggung jawab secara moral yang mendasari pelaksanaan praktik keperawatan. Etika profesi keperawatan adalah milik dan dilaksanakan oleh semua anggota profesi keperawatan, yaitu perawat. Secara umum, tujuan etika keperawatan ini adalah menciptakan dan mempertahankan kepercayaan klien kepada perawat, kepercayaan di antara sesama perawat, dan kepercayaan masyarakat kepada profesi keperawatan. Terima kasih, sekian presentasi saya tentang etika keperawatan untuk memenuhi proyek UTS dan sebagai dosen pengampu Nurse Enggrin Yindi Eskep MKes.